Di tengah situasi seperti yang kami alami saat-saat ini, ilmu pengetahuan tidak bisa menjangkau. Kekuatan manusia manapun juga tidak bisa menjangkau. Tetapi harapan kami hanya satu-satunya, kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah Tuhan, Raja yang kami sembah, pemilik semuanya ini. Kami tahu, kami yakin, kami percaya, kami bersandar pada Allah yang Maha Ajaib, Maha Hidup. Oleh dan karenanya Engkau mampu untuk mengatasi segala-galanya. Kemampuan manusia terbatas, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rapi kami semua dengan kekuatan daripada-Mu, supaya firman-Nya dibentangkan kepada para jemaat-Mu dimanapun berada, baik yang ada di gereja, baik yang ada dimanapun juga, di rumah, di laut, dimanapun juga yang ada di Republik Indonesia ini, maupun di luar negeri. Tuhan jangkau semua keluarga, sehingga kemuliaan Tuhan terjadi, pernyataan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuatkan kami semua, karena pengharapan kami satu-satunya hanya Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Untuk saat ini Pak Gembala memberikan kepada kami beberapa pembacaan Alkitab, karena ini masih masuk dalam bulan keluarga GBI, yang terambil di dalam 1 Keluaran 20 ayat 12, dan yang kedua Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 2, dan yang ketiga Amsal 29 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Dan yang terakhir Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan akan mendatangkan sukacita kepadamu. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Khotbah yang diberikan oleh Bapak Gembala diberikan tema, yaitu judulnya Teladan Keluarga Kristen dalam membentuk karakter unggul pada anak. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita orang tua adalah surat Kristus yang terbuka bagi anak. Makanya kehebatan satu keluarga bukan diukur dari harta, pangkat, dan jabatan, tetapi terletak kepada anak. Situasi yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang ngeri sedang. Ilmu pengetahuan tidak bisa menjangkau apa yang terjadi. Manusia mereka-reka apa yang terjadi. Ekonomi berputar. Pabrik banyak yang tutup, banyak yang mau jual. PHK jangan ditanya di mana-mana. Kondisi ini yang menurut Pemasmur dan Amsal, kita hanya mengandalkan kekuatan Tuhan yang mampu merendahkan situasi ini adalah Tuhan.
harus terjadi supaya tergenapi firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak ada satu iota pun yang terlewati. Supaya manusia mengetahui bahwa akulah Allah. Pengharapan manusia bukan digantungkan kepada manusia. Makanya kata firman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi keluarga Kristen adalah keluarga yang melakukan satu kekompakan bersama. Hari-hari ini kita diuji antara ayah, antara ibu, antara anak. Ada honest sin in Jesus. Hendaklah kita satu di dalam Yesus. Dunia bisa terjadi hiruk pikuk, situasi menjadi tidak menentu, kendala makin bertambah, situasi makin runjang, tetapi bersama Yesus kita akan menjadi pemenang sejati. Ini konsep yang harus kita bangun saat ini. Ini bulan keluarga bagi GBI. Waktunya kita akan uji. Kata Tuhan, ujilah aku. Bukan hanya di Maleaki, tetapi orang yang bersama Tuhan, orang yang menyatakan segala pengharapannya kepada Tuhan, dia akan melihat penyertaan Tuhan itu sampai ke akhir finish. Setia hingga akhir di dalam keyakinan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengan konsep yang ada sekarang, dengan bulan GBI, dan sebagaimana perikop dan nats khotbah yang diberikan Bapak Gembala kepada saya di sini, maka kita akan belajar apa itu karakter. Karena untuk membangun satu kebersamaan di dalam keluarga, maka ada satu karakter. Karakter itu dalam ilmu psikologi kriminal dan kriminologi itu adalah tabiat, sikap batin yang diaplikasikan melalui tingkah laku. Dan karakter ini dibagi dalam dua, yaitu karakter yang dipengaruhi dari dalam keluarga dan karakter yang dipengaruhi dari luar keluarga. Karakter yang dipengaruhi dalam keluarga, kita tahu bersama bahwa ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya karakter anak ini mengikuti daripada karakter orang tuanya. Tetapi pepatah ini oleh para advokat dan ahli kriminologi, psikologi membantah. Dia bantah dengan dua dalil. Yang pertama, bagaimana kalau buah ini dia tumbuh terus di bawahnya ada sungai yang deras. Ketika buah ini jatuh, maka dia akan terbawa dengan aliran sungai sampai ke jauh ke sana. Yang kedua, bagaimana kalau pohon ini dia tumbuh di atas gunung, di lereng. Ketika itu buah jatuh, maka dia akan menggelinding jauh sampai ke dasar lembah. Nah, terlepas dari kontroversial ini, Michigan State University melakukan penelitian bahwa 85% karakter anak ini mengikuti karakter orang tuanya. Makanya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati, belajar dari ini, kita tahu bersama cerita rakyat Sampuranya dan Maling Kundang. Jangan cerita ini kita orang tua mendikte kepada anak kita cuma tunduk takluk patuh. Lihat tuh
cerita Sampuraga. Lihat tuh cerita yang Malin Kundang. Dia dikutuk jadi batu oleh ibunya. Ingat baik-baik. Keluarga Kristen mendoakan anak kita. Satu orang bertobat itu ada sukacita di surga. Anak kita adalah darah daging kita. Anak kita adalah titipan Tuhan. Maka kalau dunia mengatakan surga di bawah kaki telapak ibu, maka iman percaya kita mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Makanya surga itu milik Allah. Tetapi bagi anak-anak itu jelas dari 10 perintah Allah, cuma hukum yang kelima saja mengandung janji berkat. Selebihnya hukum ini akan bersifat penghukuman. Ini yang menjadi percikan permenungan bersama di antara kita. Maka yang kedua kita akan bicara karakter yang dari luar. Karakter dari luar, ada satu ahli, Caesar Lombroso, dalam bahasa Jerman teks aslinya gini, Eider misdadiver terafi krihe on behof. Artinya, kalau seorang penjahat dia ditempatkan ke tengah-tengah alim ulama dan pendeta, maka ada Wills teori di sini atau teori kemungkinannya. Apakah penjahat ini akan berubah mengikuti alim ulama atau pendeta, ataukah sebaliknya? Makanya jika love impulse lebih besar dari love impulse, dark impulse lebih besar dari love impulse, keinginan berbuat jahat lebih besar dari keinginan berbuat baik, maka akan timbul kejahatan. Sebaliknya, jika love impulse, cinta kasih lebih besar daripada dark impulse, maka akan muncul damai sejahtera. Maka di sini yang harus kita ketahui bersama, siapa yang dapat mempengaruhi kita tergantung daripada diri kita sendiri. Makanya infiltrasi terhadap membentuk karakter unggul kepada anak ini, kita harus melihat sudah sejauh mana dia bergaul di luar. Sudah seberapa parah paham doktrin ajaran yang diajarkan kepada anak kita. Kalau ini kita biarkan menjadi berlarut-larut, maka lama-lama tidak akan ketulungan. Makanya cara yang terbaik yaitu melakukan pendekatan setiap saat, setiap hari. Makanya kata Amsal, didik anakmu, hajar dia. Kalau tidak, dia akan mendatangkan kesusahan pada engkau. Kenapa? Ingat baik-baik contoh yang diberikan oleh Alkitab. Harun, Nadab, dan Abihu, anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, anak-anak Samuel, Yoel, dan Abia. Kenapa? Ini yang Tuhan tuntut agar supaya kita imam, bapak-bapak maupun ibu harus berani menegur anak kita. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Mengingkari ajaran ini artinya apa? Melawan Tuhan. Apa yang terjadi? Sikat. Belajar dari konsep ini, maka ada 3 hal. Yang pertama, posisi ayah atau suami, dia adalah imam. Istri adalah tiang doa. Dan anak-anak
adalah mahkota. Suami tugasnya bukan cuma cari nafkah, bukan cuma kasih makan, tetapi mengajak istri, anak-anak, satu rumpun keluarga ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Bawa kapal ini sebagai nakoda agar supaya semuanya mengenal kebenaran Tuhan. Mau angin ribut, mau tofan, mau tekanan apapun juga, maka di dalam rumah itu ketika ada imam sebagai nakoda memberikan keyakinan, sabar, tenang, penyertaan Tuhan pasti ada, pertolongan Tuhan pasti datang, maka mujizat akan terjadi. Makanya hati-hati kita sebagai imam kepala rumah tangga. Jangan bibir kita, lidah kita, mulut kita selalu menggoyahkan anak istri saya, anak istri bapak ibu, anak istri yang ada di rumah. Itulah tanggung jawab Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah nakoda. Yang kedua, bagi istri. Istri kenapa ada disebut sebagai tiang doa? Semegah apapun bangunan, kalau tiangnya itu rapuh, maka bangunan itu akan roboh, akan hancur. Makanya Harvard Business School dia memberikan beberapa penelitian bahwasanya istri yang pintar berkata-kata, atau ya mohon maaf saya harus sampaikan, istri yang cerewet, rata-rata suaminya dan anak-anaknya aktif-aktif. Kenapa? Karena dia melakukan fungsi kontrol sebagai tiang doa yang benar. Memang betul telinga kanan rasa mau pecah, telinga kiri mau hancur, tetapi fungsi istri itu. Makanya ingat baik-baik, kalau suami itu sukses dan berhasil, berarti ada seorang istri yang tangguh dan hebat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sedangkan anak-anak, kenapa disebut sebagai mahkota? Faktanya mohon ditunjukkan di slide kalau ada. Amsal 17 ayat 6. Itu baca. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Makanya anak-anak, dengar baik-baik, kalian adalah mahkota. Mahkota itu tempatnya di atas kepala, bukan di kaki. Anak muda dimanapun kalian berada, jangan pernah berhayal akan masa depan. Kalau kalian tidak akan memulai dari hari ini, masa depan tidak akan pernah ada. Kalau hari ini kalian tidak mau berkomitmen untuk melakukan perubahan, untuk berkomitmen akan belajar keras, cerdas. Selama Tuhan berikan kekuatan sebagai orang muda, pergunakan talenta itu. Lebih baik kalian hari ini belajar keras. Lebih baik kalian hari ini kehilangan masa muda kalian karena belajar keras, mencapai cita-cita, supaya ke depan nanti kalian dalam keadaan yang bahagia. Ini menjadi harapan. Makanya di dalam keluarga, dalam rumah tangga itu ibarat kapal. Suami adalah nakoda, istri adalah kepala kamar mesin. Ada yang tukang keker, ada yang tukang tali, ada yang fungsi-fungsi yang lain. Sehingga ketika nakoda bilang lari 1000 atau 100 knot kapal, kakak yang bilang gak bisa, cuma 75. Maka di sini artinya apa? Terjadi komunikasi kekompakan dalam keluarga. Nah,
Ingat baik-baik. Anak muda, saya sebagai pengkhotbah menjelaskan dan saya melihat setiap saat bahwa permasalahan tentang keluarga itu, sekuat apapun, sehebat apapun keluarga itu, sekaya apapun, tapi ketika anak-anaknya rapuh, hancur, maka keluarga itu mengalami keropos. Sudah sangat banyak saya tangani perkara-perkara yang berhubungan dengan anak-anak. Baik yang terlibat dalam narkotika, baik yang terlibat dalam kejahatan-kejahatan yang lain. Kasihan orang tuanya. Makanya situasi yang saat ini kita hadapi ngeri-ngeri sedang. Karena ini bulan keluarga, terjadi kekompakan di dalam rumah tangga. Suami jangan menang sendiri, istri jangan menang sendiri, anak-anak jangan menang sendiri. Tapi terjadi kekompakan. Mesbah doa harus dibangun di dalam keluarga, supaya keluarga ini menjadi kuat. Tidak ada getaran apapun juga menghadapi situasi ini. Ingat baik-baik, Tuhan memberkati keluarga Kristen ketika keluarga itu datang kepada Dia. Cari Dia, hanya Dialah sumber kekuatan, hanya Dialah sumber pengharapan kita. Dunia dan segala isinya akan berlalu. Kekuatan manapun juga hanya milik Tuhan. Ini menjadi harapan dan khotbah saya. Kiranya seluruh keluarga dimanapun yang berada, keluarga GBI Shalom atau dimanapun yang berada, baik yang ada di gereja ini, baik yang ada di kapal, baik pekerja-pekerja di luar negeri, di Republik Indonesia ini, bersatu di dalam Tuhan. Cari Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta pengasihan Tuhan. Ini khotbah saya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Haleluya. Amin. Kita satu dalam doa. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Engkau sungguh sangat amat baik. Ajar kami untuk mengasihi Engkau dalam situasi kondisi apapun juga. Ajar kami untuk bersyukur kepadamu, sehingga kami tahu, kami yakin, kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Dunia dan segala isinya akan berlalu, tetapi pengharapan kami hanya Engkau. Engkau beri kekuatan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Begitu juga kepada seluruh jemaatmu, kepada kami suami, istri, anak-anak kami, kepada Bapak Ibu jemaat sekeluarga, sehingga kemurahan Tuhan menjadi bagian terbaik dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Inilah kami, ampunkan segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sampaikan ungkapan syukur, doa dan permohonan pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Dengan sayapmu ku akan